2024, kalau banyak yang mengatakan yang rasional sih sebenarnya Airlangga Hartarto dan juga Erick Thohir, tapi tiba-tiba ada nama Gibran Rakabuming Raka ini masuk dalam bursa cawapres Prabowo Subianto. Dan kita akan membahas mengenai hal ini dengan dua narasumber. Sudah ada Mas Kennedy Muslim, peneliti Polling Institute. Selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi Rati, pagi Maria. Kemudian juga ada Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Selamat pagi Mas Hanta. Mas Hanta, kabar sehat? Selamat pagi Rati, Maria, Mas Kennedy. Iya. Terima kasih atas waktunya Mas Hanta dan juga Mas Kennedy. Sebelum kita bincang lebih dalam, kita tampilkan apa dulu? Data dulu, kita lihat data dia. dulu seperti apa. Kalau tadi kata Kak Marati kan secara rasional ada beberapa nama lah ya, tapi bagaimana kemudian di-capture oleh sejumlah lembaga survei. Ya. Kami tampilkan datanya untuk Anda. Ini elektabilitas cawapres dari Polling Institute. Ini punya Mas Kennedy ya. Erick Thohir ternyata menduduki posisi pertama. Angkanya juga lumayan besar, 24,5%. Kemudian diikuti oleh Ridwan Kamil sekitar 21,1% dan juga Sandiaga Uno, AHY serta Kofifa. Kalau kita lihat memang nampaknya ini angka yang diraih oleh Ridwan Kamil dan juga Sandiaga Uno nampak paling tidak stagnan atau justru menurun ya dibandingkan dengan beberapa survei sebelumnya. Tidak hanya Polling Institute, tapi kalau kita lihat ini di sini ya, calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto, kalau misalnya dipasangkan ada sekitar Erick Thohir juga masih menduduki posisi pertama dengan jarak yang luar biasa. Dengan berjarak gitu ya, dengan Gibran Rakabuming Raka ada 28,8%, kemudian Gibran 17,3% diikuti oleh Muhaimin Iskandar, nggak masuk dalam hitungan sebenarnya ini ya, dan juga Kofifa, Airlangga serta lainnya. Memang Pak Airlangga Hartarto di sini angkanya masih terbilang cukup kecil, paling tidak di angka 4 hingga 5 besar lah ya. Sementara itu untuk elektabilitas kandidat cawapres, kalau kita lihat di bursa cawapres ini Sandiaga Uno ini menempati posisi pertama di 11,7%. Ini adalah survei dari Foxpong Center pada Juli hingga Agustus kemarin dan juga diikuti oleh Erick Thohir 8,8%, kemudian AHY dan juga Ridwan Kamil. Ya, nampaknya beberapa lembaga survei ini datanya beda-beda tipis ya, tapi nama-nama yang masuk dalam bursa tiga besar sih itu aja. Itu aja ya. Oke, kita langsung bertanya ke Mas Kennedy. Tadi masih ada nama Caimin, ini mungkin di surveinya sebelum Caimin pindah ke Anies Baswedan kali ya. Jadi ya survei kita memang dilakukan dengan metode telepon, itu dilakukan pada tanggal pengambilan datanya 21 hingga 25 Agustus. Itu sehingga belum mengcapture dinamika terbaru ya, kepindahannya Caimin ke koalisi Anies Hasil Baswedan. dari survei Anda miliki itu beberapa nama yang memang cukup teratas begitu ya untuk mendampingi Prabowo Subianto. Seperti apa? Ya, jadi kita memang mensimulasikan 5 nama yang potensial ya sebagai pendamping Pak Prabowo gitu, berdasarkan informasi yang kita dapat gitu. Memang ada nama Erick di situ, ada nama Gibran dan juga Pak Airlangga tentunya sebagai salah satu ketum partai pengusung, dan juga nama Bu Kofifa pun kita masih masukkan gitu karena juga sempat beredar kan isu tersebut gitu. Nah, memang kita temukan nama Pak Erick di dalam persepsi publik itu tertinggi gitu loh bagi ketika kita menanyakan pada responden siapa menurut mereka yang paling pantas mendampingi sebagai cawapres Pak Prabowo gitu. Nama Erick Thohir menempati posisi teratas dan alasan yang disebutkan responden itu terkait dengan kinerja gitu. Oke, pertimbangannya karena kinerja. Tapi kalau misalnya dilihat Erick Thohir ini memang posisinya stagnan di angka-angka segitu dari beberapa survei yang dilakukan oleh Polling Institute atau justru memang merangkak naik? Sebenarnya kalau kita mencermati di dinamika di survei cawapres ini tidak banyak perubahan ya. Maksudnya posisinya masih sama ditempati oleh Pak Erick, Pak Ridwan Kamil dan juga Sandiaga Uno. Itu 3 nama yang biasanya selalu di posisi teratas gitu. Kemudian ada saya sebutnya Cawapres Liga 2 lah ya. Cawapres Liga 2 itu seperti Pak Mahfud, AHY juga ada di situ. Kemudian Gibran pun sudah masuk ke Liga 2 sekarang. Angkanya di sekitar 8 hingga 9% gitu biasanya. Kemudian cawapres di bawahnya yang di Liga 3 itu seperti nama-nama seperti Kofifa, Gus Muhaimin, Pak Airlangga. Jadi polanya itu tidak berubah gitu dari kalau kita lihat gitu. Oke, kita masih bicara mengenai bursa cawapres, bukan belum simulasi pasangan gitu ya. Apa faktor yang menempatkan Erick Thohir berada di posisi pertama?
Ya itu tadi, kita kan menanyakan kepada responden apa alasan mereka menganggap Pak Erik sebagai atau cawapres manapun disertai alasan gitu loh. Dan untuk Pak Erik sendiri memang kinerja baik itu menjadi alasan teratas gitu. Teratas. Oke. Teratas ya, oke. Saya mau ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau melihat dari judul tema dialog kita kali ini, cawapres Prabowo, Erlangga, kemudian Erik atau Gibran. Nah, tadi sudah disebutkan kalau dari sisi Mas Kennedy, kenapa Erick Thohir dalam polling mereka ini bisa menempati posisi teratas untuk mendampingi Prabowo Subianto. Tapi kalau untuk Erlangga Hartarto, kita tahu mesin partai politiknya, kemudian juga perolehan suaranya yang bisa mendongkrak juga dari elektabilitas Prabowo Subianto. Seperti apa yang Anda dapat informasikan survei terbarunya? Posisi cawapres Rati itu sangat dibutuhkan seorang capres untuk lebih kontributif secara elektoral. Jadi pertama, kalau kita lihat dari nama-nama yang sudah muncul dari semua partai, masing-masing diusung oleh partai, ada 3 variabel determinan dalam menentukan cawapres ya. Jadi satu di fase kandidasi, kedua eleksi, winning the election, elektoral, dan ketiga nanti governability kalau terpilih. Nah, dari sisi akseptabilitas, dari 3 nama ini, saya kira semuanya oke. Dan kalau kita bicara sisi Pak Prabowo, maka preferensi utamanya adalah Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya di luar nama Mas Gibran, urutannya setelah Mas Gibran kan putar beliau adalah Pak Erick Thohir, baru Pak Erlangga. Jadi Pak Erick Thohir yang saya kira memiliki peluang terbesar dalam sisi kandidasi. Di luar kita bicara nama Gibran ya, penerimaan dari para ketua umum sekaligus juga dari kedekatan dengan Pak Jokowi. Yang kedua, dari sisi elektoral, si cawapres harus memiliki kekuatan kontributif. Dari data tadi, dari data polling institute maupun dari poltreking, sebenarnya kami ada survei, belum dirilis sebenarnya, tapi saya bagi beberapa data, kami baru turun pekan lalu selesai. Nah, untuk cawapres itu tertinggi Pak Erick Thohir, sekitar kisaran 19%, kemudian Pak Sandiaga Uno dilanjutkan Pak Sandiaga Uno itu 15%, kemudian Pak Agus Harimurti Yudhoyono 10%, Ridwan Kamil 9%, Muhaimin Iskandar 7,6%, Gibran 7,3%, Mahfud MD 6,6%, saya bagi sekalian semuanya 11 nama, Kofifa 3,7%, Andika 2,9%, Puan Maharani 1,7%, Erlangga 1,6%. Jadi saya melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Mas Kennedy, memang secara elektoral Pak Erick Thohir kontributif secara elektoral. Datanya menunjukkan demikian. Satu, dari sisi sebaran Pak Erick Thohir memang cukup kuat di beberapa daerah. Datanya begitu. Misalnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, Erick Thohir itu nomor 1. Di Jakarta dan Jawa Barat beliau nomor 2. Di Banten 3 besar. Nah, ini kontributif memberikan dampak positif kepada si capres yang akan maju. Yang kedua, dari sisi segmentasi demografi juga punya irisan kedekatan dengan NU, pemilih muda, milenial. Saya kira semua punya, tapi saya ingin melihat dari sisi mengapa dianggap kuat. Itu dari sisi elektoral. Jadi dia kontributif secara elektoral. Secara demografis tadi, secara geografis juga demikian. Nah, satu lagi terakhir, dari sisi yang ketiga, dari sisi governability. Kalau terpilih, itu bisa membantu pemerintahan, saya lihat. Bisa Pak Erlangga juga bisa, Pak Erik juga bisa, Mas Gibran juga bisa. Tapi saya melihat dari sisi Pak Erik ini memiliki bertangan dingin. Ketika diberikan beberapa kinerjanya cukup positif. Ketua Umum PSSI kita lihat kinerjanya dalam persepsi publik dianggap berhasil. Menteri BUMN setelah Pak Prabowo, Pak Erick Thohir dianggap menteri paling berprestasi. Saya menyampaikan data-data dulu. Kemudian juga ini ibarat kalau berpasangan dengan Pak Prabowo, kalau 2004 Rati kita ingat Pak SBY dan Pak JK. Jadi ada SBY yang militer, kemudian ada JK yang paham ekonomi, sama-sama menteri, pasangan militer sipil. SBY JK itu kalau kejadian terulang adalah Prabowo Erick Thohir. Komposisi formulanya mirip gitu kira-kira gambarannya. Tapi Pak Erlangga punya keunggulan dari partainya, harus diakui. Beliau memiliki partai Golkar, partai yang 3 besar di saat ini. Begitu. Oke, Mas Hanta, mungkin nanti kalau memang misalnya memiliki data-data dari hasil survei terbaru Anda, boleh di-share, ditayangkan di layar kaca kita ya Mas ya, terima kasih. Tapi tadi itu paling tidak pertimbangannya, bagaimana kemudian hingga saat ini baik di Polling Institute maupun juga di Poltreking, posisi Erick Thohir ini masih menjadi peluang terbesar, meskipun juga Erlangga memiliki mesin partai yang luar biasa besar. Tapi bagaimana ntar dinamika ke depan, kita lanjutkan pembahasan kami usai jeda berikut ya Mas, terima kasih. Iya, tadi kalau kita lihat dari bursa cawapres memang baik dari simulasi 5 atau 7 nama, Erick Thohir berada di posisi pertama. Tapi bagaimana dengan simulasi pasangan, Mas? Peluang mana yang lebih besar kalau dari Polling Institute? Ya, kalau kita di simulasi
pasangan baik itu 3 nama maupun 2 nama, kita harus akuin kalau di tangkapan survei itu efek cawapres memang tidak menyumbang lebih dari 2 atau 3% gitu loh. Mau dipasangkan dengan siapapun gitu loh. Tapi tetap ada bedanya, misalnya Pak Prabowo dengan Erik itu Berapa? di 38%. Ini kita capture kemarin Prabowo Gibran itu di 36, kemudian Prabowo Muhaimin di 35. Jadi Makanya kan tipis-tipis rentangnya ya. tipis-tipis gitu. Iya. Tapi 3% ini tetap sangat berpengaruh gitu loh. Apalagi di tengah ketatnya kompetisi antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo dan Pak Ganjar gitu ya, yang selalu salib menyalip di posisi 1 dan 2 gitu loh. Ya. Jadi untuk memastikan kemenangan di putaran pertama itu figur cawapres menjadi tetap penting meskipun di survei tercapture Tidak kontribusi begitu mereka signifikan. hanya 2 hingga 3% Ya. gitu loh. Mas Kennedy, kalau kita melihat sedikit mengenai basis dari Prabowo ini kan kuat di Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Sumatera begitu ya, dan juga mungkin Papua dan Jawa Timur sedikit. Kalau tadi dikatakan Mas Hanta, sosok dari Erick Thohir ini juga suaranya paling tinggi di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Apakah memang Prabowo Subianto mungkin harus mencari juga sosok yang lebih ke NU yang punya basis suara di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah cukup tinggi begitu, melihat setelah tidak bersama Caimin lagi? Dongkrak elektabilitas, Pak. Ya benar, memang Pak Prabowo butuh komplementer efek gitu ya, terutama untuk menambal kelemahannya di Jawa Timur ya. Dan dari data kita memang kita temukan suara Pak Erik lumayan tinggi gitu loh di Jawa Timur gitu loh, cukup bisa menambal kelemahan elektoral di situ. Begitu juga ketika kita analisa dari latar belakang afiliasi NU-nya, kita tahu Pak Erik juga punya kedekatan dengan struktural NU yang kemarin sudah Pak Erik juga ditunjuk sebagai ketua Harlah 100 tahun NU gitu. Jadi itu juga tentu punya efek gitu loh di bawah, terutama setelah hengkangnya Caimin ya, itu kan akan membawa sebagian besar ceruk pemilih NU meskipun Jawa NU Timur itu juga tidak terbawa homogen gitu ya. ya. NU itu sendiri sangat heterogen gitu loh. Jadi tapi tentu saja ada efeknya kepergian Caimin ke koalisi sebelah gitu. Kalau nama Gibran Rakabuming Raka ya mungkin juga digadang-gadang masuk dalam bursa cawapres Prabowo Subianto ini, milenial apakah juga bisa mengisi kekosongan dari Ceruk basis mana yang lebih suara besar, Mas? Prabowo Subianto? Kalau untuk Gibran menurut saya yang strong pointnya Gibran itu tentu saja simbolismenya ya gitu ya, simbolisme dari Pak Jokowi sendiri dengan gitu. kepuasan yang luar biasa kan? Ya, dengan tingkat approval yang sekarang masih di kisaran 80% gitu loh Mas. Tentu itu yang menjadi tarikan utama dari kenapa Pak Prabowo ingin memilih Gibran, untuk mempertegas lagi dukungan Pak Jokowi dan juga narasi keberlanjutan itu sendiri. Gitu. Oke, kalau gitu saya mau ke Mas Hanta. Apakah betul demikian Mas Hanta, kalau kita lihat nanti yang paling rasional itu seperti apa? Apakah memang Pak Erick Thohir dengan ceruk NU-nya dan juga tadi Anda jabarkan kuat di beberapa wilayah dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat ada Pak Erlangga yang juga kuat dengan basis partai yang luar biasa. Belum lagi Gibran yang kuat dengan nama Pak Jokowi di belakangnya. Simulasi pasangan bagaimana? Gimana? Ya Mas Hanta, simulasi pasangan Mas. Ya, jadi ada 3 pertimbangan strategis yang mengambil basis cawapres ya bagi seorang capres. Satu, dia ingin memaksimalkan basis. Yang kedua, menambal di wilayah di mana capresnya masih lemah. Atau yang ketiga, bertujuan untuk memecah basis lawan. Nah, dari sisi ini, Pak Prabowo membutuhkan beberapa cawapres. Saya lihat dari sisi Pak Erick Thohir itu paling paripurna ya, melengkapi. Dia bisa memaksimalkan basis karena punya basis di Jawa Timur dan di Jawa Barat. Tadi datanya itu basis Pak Prabowo, bisa dimaksimalkan kekuatan Pak Prabowo, dan itu tidak dimiliki oleh beberapa. Misalnya Ridwan Kamil, dia kuat di Jawa Barat tapi tidak kuat di Jawa Timur, tidak merata, dia ngantong suaranya. Nah, yang kedua, Pak Erick Thohir juga punya kekuatan untuk menambal wilayah di mana Pak Prabowo masih lemah. Misalnya tadi saya katakan Jawa Timur punya kedekatan dengan NU dan sebagainya. Bahkan di Jawa Tengah, karena punya irisan dengan Pak Jokowi, karena terasosiasi kuat dengan Pak Jokowi, dan bisa juga untuk memecah basis lawan, itu bisa
bisa diandalkan. Jadi menurut saya di luar beberapa nama, Pak Mas Gibran punya kekuatan Jokowi efeknya karena terasosiasi kuat dengan Pak Jokowi, nomor 1 Mas Gibran, barulah nomor 2 Pak Erik. Tapi Pak Erik juga punya kekuatan dari sisi paket lengkap lah katakanlah. Dia punya dukungan politik terkait partai ya, dukungan politik yang kuat, dukungan publik yang juga memadai, kokoh juga dari sisi elektabilitas, dan modal logistik. Jadi dukungan politik, modal logistik, dan juga dukungan publik. Nah, ini yang saya kira ketika misalnya Pak Prabowo mengambil, dugaan saya di luar Mas Gibran ya, ini Pak Prabowo itu kecenderungannya terkuatnya saya baca adalah mengambil Pak Erick Thohir, karena dari sisi tadi memaksimalkan basis, menambah wilayah, memecah basis dan seterusnya. Ini yang saya kira menjadi pertimbangan ya bagi beberapa capres dalam hal ini. Sebenarnya Pak Erick Thohir juga bisa bagi Pak Ganjar, dipasangkan dengan Mas Ganjar untuk memaksimalkan basis Mas Ganjar. Kami melakukan survei, Maria dan Rati, survei lapangan yang ngambil data lapangan, ini mungkin saya share screen, data Cawapres, 1.220 responden, tapi kami juga melakukan survei di Pulau Jawa, sendiri-sendiri 1.000 responden, pernah dilakukan di Jawa Timur sendiri, di Jawa Tengah 1.000 responden, kemudian di Jawa Barat, kemudian di DKI dan di Banten, itu terpetakan. Di Banten, Erick Thohir, AHY, dan Sandiaga Uno di 3 besar. Di Jakarta, itu Erick Thohir masuk 3 besar juga setelah AHY dan juga ada Pak AHY dan Pak Ridwan Kamil. Di Jawa Barat Ridwan Kamil nomor 1, kemudian ada Erick Thohir. Di Jawa Tengah Erick Thohir nomor 1, baru nama yang lain. Di Jawa Timur agak imbang, ada Pak Erick Thohir lalu Bu Kofifa dan sebagainya. Sehingga dari data ini yang tadi saya sebutkan, trennya Erick Thohir memang dibandingkan yang lain dia trennya naik dari awal-awal. Bisa dibandingkan dengan survei lembaga-lembaga yang lain. Sandiaga Uno cenderung stabil kalau kita menggunakan bahasa optimis, tapi stagnan. AHY ini cenderung agak naik sedikit dibandingkan sebelumnya, tapi relatif stabil. Ridwan Kamil trennya agak menurun. Pak Muhaimin agak naik. Sebelumnya survei-survei menemukan di bawah 5%. Ini mungkin ada efek dari deklarasi Anies Muhaimin. Nah, Gibran ini sudah lumayan 7,3%. Nah, dari data Pak Mahfud juga lumayan, trennya agak naik, tapi tidak begitu tinggi, 6,6%. Nah, dari data ini seperti saya katakan tadi di awal, maka dari sisi Pak Prabowo, Erick Thohir adalah cawapres yang paling kontributif ya, secara dia komplementer secara elektoral, tapi juga punya kedekatan yang cukup dengan Pak Jokowi. Kalau kita lihat preferensi Pak Prabowo adalah mendapatkan preferensi dari Pak Jokowi. Yang kedua, tantangan Pak Erick Thohir ada 2. Apakah diterima oleh Pak Erlangga atau Golkar karena di sana ada di dalam? Apakah bagaimana kesepakatannya? Dan tantangannya saya kira yang satu-satunya menjadi bukan penghambat tanda petik, tantangan terberat bagi Pak Erick Thohir, begitu Gibran ternyata judicial review di MK dimenangkan dan Gibran ternyata Pak Jokowi mengusung Gibran. Nah, itu saya kira Pak Erick Thohir agak sulit masuk dalam radar Prabowo. Tapi begitu tidak ada Gibran, prediksi saya Erick Thohir adalah cawapres terkuat yang akan menjadi pasangan Prabowo Subianto. Kalau Pak Ganjar kan ada 3 nama yang sedang berimbang gitu antara Pak Ridwan Kamil dan lain sebagainya. Oke, Mas Hanta, kalau kita melihat kan ini akan ada kejutan dari Ridwan Kamil ya. Kalau kita ya, kita bisa berandai-andai begitu. Ridwan Kamil bersama Ganjar Pranowo ini kabarnya akan memecah suara di wilayah Jawa Barat. Kalau ini akankah juga menjadi pertimbangan Prabowo Subianto untuk menggandeng Airlangga Hartarto, di mana kita tahu basis suara Golkar ini kan di Jawa Barat juga. Lumbungnya di sana. Iya, memang Pak Ridwan Kamil punya potensi Jawa Barat. Seperti saya katakan tadi, mengantong ya di Jawa Barat. Begitu Pak Ridwan Kamil dideklarasikan jadi cawapres, dugaan saya, prediksi saya akan naik elektabilitasnya. Karena kemarin kan tidak ada kejelasan. Ya, Pak Ridwan Kamil masuk Golkar, diarahkan jadi gubernur DKI atau Jawa Barat. Kemudian Golkar punya nama Pak Erlangga sudah mengusung Pak Prabowo. Wajar trennya Pak Ridwan Kamil turun. Tapi begitu dideklarasikan, maka cenderung naik. Seperti Caimin, Pak Muhaimin juga meskipun tidak tinggi kenaikannya, ada kenaikan lumayan. Nah, itu sama kalau kemudian diambil oleh Pak Ganjar. Nah, kalau begitu
bagaimana dengan Pak Prabowo? Tadi ada pertimbangan dari Pak Airlangga dan Golkar. Saya setuju, Golkar adalah salah satu partai yang punya basis lumayan di Jawa Barat, bahkan pernah menjadi pemenang di Jawa Barat. Itu menjadi penting. Nah, cuma PR-nya dari sisi Pak Airlangganya, karena di Pilpres itu ada pertarungan figur, bukan pertarungan sama dengan Pak Muhaimin Iskandar. PKB itu kuat di Jawa Timur. Dia memberikan suplemen elektoral bagi Pak Anies Baswedan karena punya kekuatan Jawa Timur. Tapi itu modalitas saja, belum tentu bisa dikonversi menjadi pendukung Muhaimin Iskandar. PR-nya adalah PKB cukup kuat di Jawa Timur, tapi Pak Muhaimin tidak kuat di Jawa Timur, belum kuat paling tidak. Nah, itu juga dengan Golkar di Jawa Barat dan Pak Airlangga. Tapi dengan waktu ada 5 bulan ke depan, ya saya kira dinamika politik masih cukup dinamis. Itu saya kira yang bisa kita baca. Dari sisi internal pendukung Pak Prabowo ini kan kita lihat dari 3 partai ya, Gerindra, Golkar, dan PAN. Nah, 3 partai ini ditambah Pak Jokowi kingmaker-nya, ini ada orang-orang penting. Pertama Pak Jokowi penentu, kemudian yang kedua Pak Airlangga kalau kita baca, baru Pak Zulkifli Hasan. 3 orang kingmaker inilah saya kira yang akan menentukan selain Pak Prabowo tentunya, menentukan siapa cawapres Pak Prabowo. Dan ada padanan, saya setuju. Kalau gitu kita kelompokin ada 3. Pak Prabowo punya di kantongnya ada Pak Erik, ada Pak Airlangga, itu yang real ya, ditambah Gibran kalau memungkinkan dari MK mengabulkan judicial review. Yang 3 di kantong Pak Ganjar itu ada Ridwan Kamil, ada Pak Mahfud MD, kemudian juga Sandiaga Uno. Nah, sama-sama punya plus minusnya itu. Kedua-duanya, Prabowo maupun Ganjar, menurut saya sedang saling intip. 3 faktor singkat saya katakan mengapa mereka belum mengumumkan cawapresnya. 1, mereka saling intip, antisipasi. Kalau Pak Prabowo keluar ini, Ganjar mau keluar ini. Kalau Ganjar keluar itu, Pak Prabowo akan mengeluarkan ini. Itu 1. Yang kedua, ada faktor memang belum clear, belum putus dengan 1 nama. Terbukti yang kita bahas ini masih 3 nama, meskipun sudah mengerucut. Dan yang ketiga terakhir adalah faktor kualitatif, melihat ada basis NU, racikan Jawa Barat, Jawa Timur, dan seterusnya. Saya kira itu faktor yang saling menunggu antara Prabowo dan Ganjar, dan kedua-duanya adalah kompetitif, sama-sama kuat. Tadi data betul ketika dipasangkan bisa menaikkan 2-3%, tapi kalau keliru bisa menurunkan 2-3%. Dan 2-3% itu penting ketika kompetitif. Keliru menjadi cawapres bisa kalah, kalau tepat menjadi cawapres bisa menjadi bagian dari kemenangan seorang capres. Baik, karena semua partai ingin menang. Kalau gitu Mas Kennedy, apa yang kemudian itu data yang di-capture dan juga analisis peluangnya seperti apa? Anda juga pasti juga meng-capture hal yang sama. Tapi nanti kalau melihat sejarah dari beberapa kali Pilpres sebelumnya, apa yang akan digunakan oleh Prabowo dalam menentukan cawapres? Apakah akan berpikir secara rasional atau justru pragmatis? Tentu saja politik di Indonesia kan ada kecenderungan itu negosiasinya itu sangat pragmatis ya untuk meraih kekuasaan gitu loh. Tapi tentu saja di konteks yang terekam di survei ketika angka Pak Ganjar dan Pak Prabowo ini yang sangat ketat dan saling menyalip, itu tentu saja Pak Prabowo harus mempertimbangkan bagaimana mengambil keputusan yang rasional dalam meminang cawapresnya gitu nanti. Apalagi Pak Prabowo kan sekarang ada di posisi yang strategis menurut saya gitu. Tapi juga pisau bermata dua. Posisi strategis ini apa maksud saya? Pak Prabowo ini sekarang kandidat jalan tengah gitu loh. Dan itu juga konsisten dia suarakan sebagai kandidat yang menyuarakan narasi persatuan gitu loh. Rekonsiliasi dan keberlanjutan gitu. Jadi dia kandidat yang di posisi yang sangat strategis karena dia menjadi capres opsi kedua ketika dari 2 kutub pendukung Pak Ganjar dan juga pendukung Pak Anies gitu loh. Jadi ketika Pak Prabowo berhasil melewati Pilpres putaran pertama, otomatis baik itu pendukung Pak Ganjar maupun pendukung Pak Anies akan beralih sebagian besar beralih ke Pak Prabowo. Itu yang terekam di data survei saat ini. Oleh karena itu menurut saya yang posisi strategis Pak Prabowo saat ini gitu. Juga tadi ya paling tidak faktor cawapres tidak begitu besar sumbangsinya untuk Prabowo. Nanti kita akan tunggu lah siapa yang kemudian akan diumumkan ya. Karena tidak sebentar lagi sih, paling tidak sebulan lagi ya. Terima kasih Mas Kennedy. Mas Hanta, terima kasih banyak sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia.